Acara ini dipersembahkan oleh Halo pemirsa Unhas TV, jumpa lagi bersama saya Zahra Sabita Suceng dalam Unhas Daily. Dalam beberapa menit ke depan kami akan menyajikan berita-berita teraktual hanya untuk Anda. Pemirsa, Rumah Sakit Pendidikan Unhas membuka layanan baru yakni Poli Obesitas dan Diet Center RSP Unhas. Layanan ini bertujuan mengatasi obesitas melalui pendekatan medis dan diet yang tepat guna mencegah resiko penyakit diabetes dan gangguan jantung. Rumah Sakit Pendidikan Universitas Hasanuddin Makassar membuka layanan baru, salah satunya layanan obesitas dan diet center. Layanan ini diresmikan Selasa 14 Januari 2025 dalam rangkaian acara Kick-Off Disnatalis ke-15 Rumah Sakit Pendidikan Unhas. Pelayanan untuk umum di rumah sakit yang terletak di Jalan Perintis Kemerdekaan kilometer 10 Tamalan Raya ini dibuka mulai hari Senin hingga Jumat dari pukul 8 pagi hingga 4 sore waktu Indonesia Tengah. Di mana alasan dibukanya layanan ini lantaran didapati tak sedikit sivitas akademika Unhas yang menderita obesitas. Spesialis gizi Rumah Sakit Pendidikan Unhas, Dr. Ayasmin Syauki MSc SPGKK, mengatakan jika layanan obesitas dan diet center di Rumah Sakit Pendidikan Unhas ini berawal dari hasil medical check-up sivitas akademika Unhas. Kurang lebih 70% sivitas akademika Unhas yang melakukan medical check-up gratis di tahun 2024 memiliki obesitas. Hal inilah yang menjadi dasar dibentuknya layanan ini. Jadi layanan poliobesitas dan diet center ini secara resmi dibuka di Rumah Sakit Unhas. Jadi awalnya ini adalah layanan untuk memfasilitasi hasil MCU dari pegawai, dosen, pokoknya yang bekerja di Universitas Hasanuddin, baik itu di rumah sakit, fakultas yang mengalami obesitas. Sehingga kami Rumah Sakit Unhas memfasilitasi untuk dilakukan segera penanganan untuk orang-orang yang hasil MCU mengalami obesitas. Dr. Yasmin menambahkan obesitas merupakan kondisi medis akibat penumpukan lemak berlebih di tubuh yang dapat meningkatkan risiko kesehatan serius. Di mana penyebab obesitas itu yakni pola makan tinggi kalori dan rendah nutrisi, kurangnya aktivitas fisik, faktor genetik atau harmonisasi serta stres dan juga pola tidur buruk. Dijelaskan Dr. Yasmin jika obesitas dapat berakibat pada penyakit lain seperti diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, asam urat, penyakit jantung, dan bahkan gangguan tidur. Dr. Yasmin menyarankan cara praktis untuk mengatasi obesitas, yakni menjaga pola makan dengan mengurangi konsumsi bahan makanan sumber karbohidrat kompleks seperti nasi, jagung, kentang, dan lainnya. Juga mengutamakan konsumsi bahan makanan sumber protein rendah lemak seperti ikan, putih telur, tempe tahu. Dan terakhir menghindari konsumsi bahan makanan sumber karbohidrat sederhana seperti gula pasir, gula merah, coklat, permen, dan sejenisnya. Zahra Sabita Suceng, Andi Muhammad Syafrizal, Unhas TV. Proses pelantikan raja di Kesultanan Gorontalo syarat dengan tradisi yang didasari mekanisme adat yang ketat. Bagaimana sukses kepemimpinan ini berlangsung? Simak informasi selengkapnya untuk Anda. Di masa Kesultanan Gorontalo, pelantikan raja tidak serta-merta didasarkan pada wasiat semata. Ada dewan adat yang memiliki peran dalam pelantikan tersebut. Ketua Umum Lembaga Gorontalo Sanrobone, Suadi Idris Amir Daimat Tawang menyebut jika proses pelantikan raja harus melalui persetujuan dewan adat, di mana dewan adat terdiri dari Tomak Bicara Buta atau Perdana Menteri, Tomai Lalang Toa, Tomai Lalang Lolo, serta perangkat adat lainnya seperti Batek Salapang. Dikatakan Suadi Idris, ketika seorang raja mangkat, biasanya ia telah menunjuk calon penggantinya yang disebut sebagai Pati Mataram. Meski calon tersebut telah dipersiapkan, keputusan akhir tetap berada di tangan Dewan Adat. Sebab Dewan ini akan memeriksa apakah calon pewaris memenuhi syarat untuk dilantik. Proses tersebut diawali dengan pembacaan wasiat yang disaksikan oleh Tomak Bicara Buta atau Perdana Menteri dan perangkat adat lainnya. Setelah itu, Dewan Adat bersama keluarga kerajaan bermusyawarah untuk menyetujui atau menolak calon yang telah ditunjuk. Dijelaskan Suadi Idris, jika calon itu disetujui, maka proses pelantikan akan dilanjutkan. Namun jika calon dianggap tidak memenuhi kriteria, maka Dewan Adat dapat memutuskan nama lain. Dia harus melewati dulu namanya proses Dewan Adat.
di Dewan Adat itu ada namanya Tomak Bicara Buta atau Perdana Menteri. Ada namanya Tumai Lalantoa. Kemudian ada namanya Tumai Lalalolo. Ya kan? Ini jabatan strategis. Ini adalah jabatan yang tertinggi setelah raja. Kemudian mereka ada namanya Batik Salapan, perangkat adatnya namanya Batik Salapan. Nah, setelah itu raja itu ketika berwasiat atau itu harus disaksikan oleh perangkat adat ini, yang terutama itu Tomak Bicara Buta, Perdana Menteri, kemudian Tumai Lalang. Nah, setelah wasiat itu dipegang oleh Tomak Bicara Buta, ketika raja mangkat, Tomak Bicara Buta ini mengumpulkan perangkat adat. Dia kumpulkan Batik Salapan dengan rumpun keluarga, seluruh keluarga dekatnya raja, anak-anaknya yang lain, keponakan-keponakannya, saudara-saudaranya. Kemudian Tomak Bicara Buta yang membacakan wasiat. Ada wasiatnya raja sebelumnya, bahwa dia berharap yang menjadi penggantinya adalah ini putranya. Bagaimana menurut kita semua selaku Dewan Adat, selaku rumpun keluarga? Kalau semuanya sepakat, maka tinggal dipersiapkan proses pelantikan. Kalau ternyata yang dipersiapkan raja ini dianggap lemah, tidak memenuhi persyaratan, itu akan dibicarakan ulang. Ditambahkan Suadi Idris, proses ini menggambarkan pentingnya musyawarah dan kebersamaan dalam menjaga tradisi kerajaan, di mana tradisi tersebut didasari mekanisme adat yang ketat. Rahmatia, Unhas TV. Pemirsa, pernahkah Anda merasakan gigi ngilu saat makan atau minum? Sensasi ngilu ini bukan sekedar rasa tidak nyaman, tetapi menjadi alarm dari gigi yang memberikan tanda jika ada masalah serius yang perlu segera ditangani. Berikut informasinya untuk Anda. Gigi ngilu saat makan atau minum kerap kita rasakan. Bahkan rasa ngilu pada gigi sering dianggap sebagai hal sepele dan dibiarkan tanpa penanganan. Namun menurut dokter spesialis kedokteran gigi anak, Profesor Dr. Gigi Fajriani MSc SPKGA, rasa ngilu pada gigi merupakan tanda penting bahwa ada masalah yang sedang berkembang di dalam gigi Anda. Ngilu pada gigi biasanya dimulai dari kerusakan yang diawali dengan karies di email atau lapisan luar gigi. Pada tahap ini, kerusakan seringkali tidak menimbulkan keluhan, tapi jika tidak segera ditangani, bakteri akan terus melakukan aktivitasnya dan menembus lapisan dentin, yakni lapisan jaringan mineral yang berada di bawah enamel gigi. Jika dentin sudah terkena dan bakteri menembus ruang pulpa, di mana terdapat saraf dan pembuluh darah gigi, rasa sakit akan menjadi tak terhindarkan. Kondisi ini membutuhkan perawatan kompleks dan berulang seperti pembersihan, sterilisasi, pengisian saluran akar, hingga restorasi gigi. Jadi kalau sudah parah itu biasanya lubang tadi itu ya atau karies tadi itu, karena ini terjadi bakteri akan terus melakukan aktivitasnya sampai ke jaringan dentin yang namanya dentin. Kalau dia sudah di dentin itu biasanya apalagi sudah tahap dentin yang lebih dalam itu gigi akan merasa ngilu. Nah itu ngilu. Nah itu sebenarnya kalau ada kode ngilu itu apalagi sudah ngilu itu segera dilakukan penambalan. Jika tidak prosesnya akan terus bertambah, dia akan menjebol yang namanya ruang pulpa. Di ruang pulpa gigi itu ada saraf-saraf, ada pembuluh darah, pembuluh limpa yang semua. Jadi intinya kehidupan gigi itu ada di ruang pulpa. Nah, jika sudah jebol di situ, itulah awal terjadinya rasa sakit pada anak. Prof. Fajriani menambahkan, rasa ngilu pada gigi merupakan panggilan darurat untuk segera memeriksakan gigi ke dokter gigi. Dengan penanganan yang cepat, seperti penambalan atau perawatan preventif lainnya, gigi masih bisa diselamatkan sebelum terjadi komplikasi lebih parah. Prof. Fajriani menyarankan untuk menghindari masalah gigi ngilu dan komplikasi lainnya, agar rutin memeriksakan gigi setiap 6 bulan sekali dan menjaga kesehatan gigi dengan membatasi makanan manis, serta rajin menyikat gigi 2 kali sehari. Feni Septiani Samuel, Unhas TV. Korban tewas bertambah dalam kebakaran hutan di California yang diperparah angin kencang. Kerugian material akibat kebakaran ini masih belum dipastikan, meski ada yang memproyeksikan jumlahnya bisa mencapai hingga 150 miliar dolar alias 2.000 triliun rupiah. Selengkapnya dilaporkan tim VOA dari Washington DC. Pasangan Simran dan Ishan adalah pemandu wisata di Los Angeles, negara bagian California.
Mei tahun lalu, keduanya merekam permukiman mewah dan kawasan belanja high-end di Pacific Palisades dengan kamera 360 derajat. Rekaman itu kini disandingkan dengan kondisi Pacific Palisades sekarang setelah diterjang kebakaran besar awal Januari. We woke up this morning in Los Angeles to see that potentially 10,000 homes or more have burned in the Pacific Palisades area. It looks like a warscape here. Total kerugian masih belum bisa dipastikan. Usually this time of year they're seeing a fair amount of rain in California. It's their rainiest time of the year. The fact that we haven't seen rain means that when these winds occur, they do create a pretty conducive environment for wildfire. Bank investasi RBC Capital Markets memperkirakan total kerugian terasuransi bisa mencapai hingga 20 miliar dolar atau 326 triliun rupiah. Perkiraan serupa diungkapkan Bank Wells Fargo. Meski jumlah kerugian total bisa 3 kali lipat. Sementara konsultan pemantau cuaca AccuWeather memiliki proyeksi jauh lebih besar. $135 to $150 billion in total damage and economic loss, a truly staggering number. Of course, we're looking at things like the amount of insured damage that's occurred and uninsured damage, but far beyond that, we're considering things like disruptions to commerce, the cost of job losses, businesses that may never reopen in the affected areas. Kebakaran hutan dahsyat di California terjadi tak lama setelah badai salju kuat melanda sebagian Amerika Serikat dari bagian barat tengah hingga ke pantai timur termasuk ibu kota AS Washington DC disusul dengan badai salju yang melanda sebagian wilayah selatan Amerika termasuk Texas dan Georgia. Having such a destructive hurricane season, a very destructive tornado season with lots of tornadoes across the United States, and now just a few days into 2025, a significant historic disaster in terms of wildfire across Southern California. AccuWeather memperkirakan kebakaran hutan bisa mengikis produk domestik bruto California sebesar 4%. Bencana beruntun juga menekan PDB Amerika Serikat. Total damage and economic loss from the major disasters in the last 12 months, when you sum up all the estimates that we have presented, that comes to a total of $606 to $674 billion. So almost $750 billion. Said another way, about 2.5% of the United States average annual gross domestic product. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA. Baik pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa untuk terus saksikan Unhas Daily hanya di Unhas TV. Saya Sarah Sabita Suceng beserta seluruh kru yang bertugas. Pamit undur diri dan sampai jumpa.